mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, sehingga bumi bergetar. Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Celakalah kita, siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah." Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan berjalan kaki. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8. "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Renungan hari ini berjudul Sepatu Bot Keberuntungan, ditulis oleh Tim Gustafson. Seketika saja Tom merasakan bunyi klik yang mengerikan di bawah sepatu bot tentaranya. Spontan, ia langsung melompat setinggi dan sejauh mungkin. Perangkat mematikan yang tersembunyi di bawah tanah itu tidak meledak. Belakangan, tim penjinak bom menarik keluar dari tanah bahan peledak seberat 36 kg di tempat itu. Tom terus memakai sepatu bot itu sampai benar-benar rusak. "Ini sepatu bot keberuntunganku," dia menyebutnya begitu. Tom mungkin terus mengenakan sepatu bot itu untuk mengenang bagaimana ia pernah nyaris kehilangan nyawanya. Namun, orang-orang sering jatuh pada anggapan bahwa sebuah benda bisa membawa keberuntungan atau kalau pakai label rohani membawa berkat. Sungguh berbahaya
apabila kita menganggap sebuah objek, bahkan sebuah simbol, sebagai sumber berkat dari Allah. Sahabat ODB, bangsa Israel menyadari hal itu lewat cara yang pahit. Tentara Filistin baru saja mengalahkan mereka dalam pertempuran. Saat mengevaluasi kekalahan itu, mereka terpikir untuk membawa serta tabut perjanjian Tuhan dalam pertempuran berikutnya, supaya mereka menang. 1 Samuel pasal yang keempat ayat yang ketiga. Kedengarannya gagasan itu baik. Ayat 6-9. Mengingat tabut perjanjian itu adalah benda suci. Namun, perspektif bangsa Israel itu sungguh keliru. Tabut itu sendiri tidak dapat memberikan kekuatan apapun. Karena mengandalkan sebuah objek daripada mempercayai satu-satunya Allah yang sejati, bangsa Israel kalah semakin telak, bahkan musuh mereka berhasil merebut tabut itu. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebetulnya tidak salah untuk memiliki benda-benda yang mengingatkan kita untuk berdoa atau berterima kasih kepada Allah atas kebaikannya. Namun, hal tersebut tidak pernah menjadi sumber berkat, karena berkat hanya datang dari tangan Allah. Sahabat ODB, bagaimana cara Anda membuktikan bahwa Anda beriman kepada Allah? Saat menghadapi krisis, apa yang Anda andalkan untuk menolong Anda? Mari kita berdoa. Bapa terkasih, ampunilah aku ketika aku tergoda untuk mengandalkan apapun selain Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku tahu ya sedia jalan bagiku, ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku tahu ya sedia jalan bagiku. Ku pandang dan ku mohon, malam gelap jadi terang. Ku tahu ya sedia jalan bagiku.
dia